Dibantu subscribe ya teman. Di pertanyaan dari diri saya dan saya belum menemukan jawabannya karena saya di ustadz perbedaannya selalu ada. Apa itu? Jadi Apa, Mas? soal siapa yang menggantikan Isa pada waktu disalib. Jadi salah satu ustadz bilang bahwa Yudas itu adalah tipu daya besar, orang pengkhianat. Ada yang bilang bahwa ada 12 sahabat Hawariyun, sahabat Isa yang terbaik. Itu jadi pertanyaan saya. Saya jawab berdasarkan tafsir Ibnu Katsir. Ketika Isa dikepung di sebuah rumah dengan kaum Hawariyun, 12 sahabat. Ini tafsir Ibnu Katsir loh, bukan qala Munzir. Ya. Keliling sudah pasukan Romawi. Yahudi itu penakut sebenarnya, Mas. Dia memanfaatkan Romawi untuk membunuh Yesus Isa Al-Masih ketika itu. Apa kata Isa? Ini 6 kiri 6 kanan keliling dia. Sahabatku, siapa yang bersedia wajahnya diripkan dengan wajahku, tapi risikonya mati disalib, imbalannya kelak bersamaku di sorga. Aku ya Rasulullah, kata sahabat kaum Hawariyun. Diulang lagi oleh Isa Al-Masih, sahabatku, siapa yang mau wajah dimiripkan dengan wajahku, tapi akan dibunuh, akan disalib, tapi imbalannya bersamaku kelak di sorga. Aku ya Rasul. Sampai 3 kali. Begitu langsung dimiripkan wajahnya, Isa Al-Masih diangkat, ruh dan jasadnya ke langit. Dikepunglah rumah, ditangkaplah yang tadi. Tidak ada kewajiban kita mengimani siapa yang disalib ini, Yudas Iskariot atau tidak. Kewajiban iman kita hanya 2, bahwa yang disalib bukan Isa. Yang kedua, yang disalib kaum Hawariyun. Yang mengatakan Yudas Iskariot itu berpeluang dari Israeliat, ilmu dari Yahudi, informasi dari Yahudi. Hati-hati penyesatan, ini tafsir loh ini. Yang dipaku siapa? Namanya Yehohanan pada tahun 36 Masehi. Jangan-jangan yang disalib itu apakah Simon ini? Bisa jadi. Siapa orang yang menggantikan beliau? Namanya Yad Iskara. Namanya Yehuda Iskariah. Lalu siapa yang disalib itu? Walakin syubbiha lahum. Ada orang yang diserupakan namanya, dia adalah Yudas Iskariot yang disogok pakai uang emas untuk menunjukkan tempat persembunyian. Jadi yang tersalib itu bukan Yudas, Barsabas. Dari keempat pasukan asal bukan Yesus yang disalib ini, masing-masing berpendapat bahwa Yesus tidak disalib, Yesus langsung naik ke surga. Yesus hanya diserupakan wajahnya sebagai penggantinya yang oleh Munzir Tumrang memberi gambaran proses pergantian tersebut di dalam sebuah rumah. Keempat orang ini memberi nama yang disalib tersebut yaitu 1. Gueste. Abdul Somad menyebut bahwa yang disalib itu adalah Yudas Iskariot. 2. Gueste, Munzir Tumorang dalam pengisahan penyerupaan wajah yang disalib tersebut menyebutkan bahwa tidak ada kewajiban kita untuk mengatakan siapa nama yang diserupan untuk disalib itu. Jadi yang penting baginya adalah asal bukan Yesus yang disalibkan itu. 3. Yahya Waloni menyebut yang disalib itu adalah Barsabas. 4. Yang lebih parah hingga tak punya pendirian adalah Kainama yang menyebut bahwa orang yang disalib itu adalah Yehohanan, Simon dan Yehuda. Menurut tradisi Islam, Nabi Isa, Yesus, tidak dibunuh atau disalib. Al-Quran menerangkan dalam surat An-Nisa 157 bahwa Isa tidaklah dibunuh maupun disalib oleh orang-orang kafir. Adapun yang mereka salib adalah orang yang bentuk dan rupanya diserupakan oleh Allah seperti Isa, yaitu Yudas Iskariot. An-Nisa 157. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa, benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu.
Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Sekarang mari kita cermati orang-orang yang mereka tuduhkan sebagai pengganti dari Yesus yang disalibkan tersebut. Yudas Iskariot. Yudas, menurut 4 Injil kanonik dalam agama Kristen, adalah seorang murid dan salah satu dari 12 rasul Yesus Kristus yang asli. Yudas mengkhianati Yesus di hadapan Sanhedrin di Taman Getsemani dengan mencium pipinya dan memanggilnya dengan sebutan, Tuan, untuk mengungkapkan identitasnya dalam kegelapan kepada orang banyak yang datang untuk menangkapnya. Seperti Brutus, namanya sering digunakan secara identik dengan pengkhianatan. Yudas Iskariot adalah satu dari 3 murid yang dikenal di kalangan orang Kristen maupun orang Islam. 2 murid lainnya adalah Yohanes, dalam Islam disebut Yahya, dan Petrus. Di kalangan orang Kristen, nama Yudas Iskariot sudah tidak asing lagi. Dia dianggap sebagai pengkhianat karena telah menyerahkan Yesus Kristus kepada imam-imam kepala dengan harga 30 keping perak, Matius 26:14-15. Matius 27:5 mencatat bahwa Yudas melemparkan uang perak yang diterimanya ke dalam bait suci, lalu pergi bunuh diri dengan cara gantung diri, dan kemudian oleh imam-imam uang tersebut dibelikan sebidang tanah, yang disebut tanah tukang periuk, sebagai tempat pekuburan orang asing. Dalam Kisah Para Rasul pukul 1:18 kemudian diceritakan bahwa Yudas Iskariot telah membeli sebidang tanah sebelum ia akhirnya jatuh tertelungkup, dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Tanah tersebut pada akhirnya dinamai Tanah Darah, atau Hakaldama. Dalam suatu pemilihan yang diadakan oleh para murid, posisi Yudas akhirnya digantikan oleh Matias setelah ke-11 murid membuang undi untuk menentukan siapa orang ke-12 yang akan menggantikannya. Kisah Para Rasul pukul 1:26. Barsabas adalah seorang calon dari 2 calon pengganti Yudas Iskariot yang akan dipilih oleh rombongan Petrus atau 11 murid Yesus. Yudas Iskariot telah mati bunuh diri. Karenanya untuk menggenapi jumlah murid sebanyak 12 dilakukan perekrutan pengganti Yudas tersebut. Terdapat 2 calon yang diajukan yaitu, Yusuf yang juga dikenal sebagai Barsabas dan Yustus dan seorang calon lagi bernama Matias. Dalam pemilihan tersebut terpilih Matias dan akhirnya dinobatkan sebagai rasul pengganti Yudas Iskariot. Yusuf Barsabas sudah mengikuti Yesus sejak pelayanan Yohanes Pembaptis. Papias menceritakan bahwa ia bertahan hidup kendati diracuni dengan bisa oleh orang kafir. Jehohanan adalah nama seseorang yang pernah hidup pada abad pertama yang bekas-bekas mayatnya diketemukan dalam suatu ossuary dan kematiannya jelas disebabkan karena penyaliban. Ossuary itu diketemukan pada tahun 1968 ketika para kontraktor bangunan yang bekerja di Givat Hamiftar, suatu pemukiman Yahudi di bagian utara Yerusalem Timur, tidak sengaja membuka suatu makam Yahudi kuno. Kotak mayat dari batu atau ossuary Yahudi itu memuat tulisan bahasa Ibrani, Yehohanan ben Hagalgula, dapat pula dibaca, Yohanan ben Hagalgol, atau Hagkol. Dari observasi antropologis awal pada tahun 1970 di Hebrew University, Nichuhas menyimpulkan bahwa Yehohanan disalibkan dengan lengannya terentang dengan ujung lengan dipaku, menguatkan cara penyaliban menggunakan 2 bilah kayu sebagaimana salib Kristen. Namun, pada tahun 1985 didapati ada sejumlah kesalahan observasi sehingga dilakukan perbaikan. Pada tahun 1985, Josias, kurator Israel Department of Antiquities and Museums, dan Dr. Eliezer Skeles, dari Hadassah Medical Center, meneliti ulang mayat tersebut. Mereka menemukan kesalahan-kesalahan observasi yang dilakukan oleh Haas. Paku itu lebih pendek dari yang dilaporkan oleh Haas sehingga tidak cukup panjang untuk menembus 2 tulang tumit kaki dan kayu salib. Potongan-potongan tulang telah keliru diidentifikasi. Tidak ada tulang dari tumit kedua, paku itu ditancapkan pada 1 tumit saja. Sejumlah pecahan tulang berasal dari orang lain. Nama Yehuda berasal dari kata Ode, yang berarti aku akan menaikkan pujian. Dalam sastra rabbinik klasik, nama ini ditafsirkan sebagai kombinasi dari nama Tuhan Yahweh dan sebuah dalet. Beberapa kritikus Alkitab menganggap bahwa nama Yehuda muncul di kemudian hari, sebuah metafora eponim untuk memberikan sebuah etiologi tentang kaitan suku ini dengan suku-suku lain dalam konfederasi Israel. Dengan Lea sebagai matriark, para pakar Alkitab menganggap suku ini diyakini oleh para pengarang teks sebagai bagian dari konfederasi Israel yang mula-mula.
Namun, diduga bahwa suku Yehuda bukanlah suku asli Israel, melainkan terdiri dari campuran besar dari berbagai suku non-Israel, dengan sejumlah suku Kenas, Yeramil, dan Keni, yang bergabung membentuk suku ini pada berbagai tahapan sejarahnya. Yehuda dilahirkan di Padan Aram, kota kelahiran ibunya, Lea, dan neneknya, Ribka, kira-kira 11 tahun setelah Yakub tiba di kota itu, 5 tahun setelah Yakub menikahi Lea, sesudah bekerja 7 tahun pada Laban, ayah Lea. Setelah melahirkan Yehuda, Lea tidak melahirkan anak lagi selama beberapa waktu. Sumber-sumber klasik berbeda dalam waktu kematiannya, misalnya kitab Yobel menyebutkannya meninggal pada usia 119 tahun, 18 tahun sebelum kematian Lewi. Tetapi kitab Yaser, Midrash, mendukung pernyataan bahwa Yehuda meninggal pada usia 129 tahun. Dari keempat klaim ini, apa yang bisa kita simpulkan? 1. Yesus diklaim tidak disalib tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. 2. Mereka menyebut penyaliban Yesus adalah digantikan oleh orang yang wajahnya diserupakan dengan Yesus. Dan siapa orang yang diserupakan tersebut? Mereka menyebut beberapa orang yang berbeda. Hal ini mengartikan bahwa mereka melakukan tudingan tanpa suatu bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.